Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 01 Padek, yang kami hormati segenap Dewan Guru dan tenaga pendidikan staf-staf SD Negeri 01 Padek, yang kami hormati ibu-ibu wali murid. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk berkumpul dalam acara diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang dan juga terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Tujuan pendidikan yang pertama, saya akan memaparkan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi berdasarkan materi ini Pak Bu, anak itu dari lahir sudah punya potensi sendiri-sendiri. Nah, setelah anak memasuki usia sekolah, ketemu dengan Bapak Ibu guru di sekolah, Bapak Ibu guru bertugas menggali potensinya. Jadi anak itu sudah punya kecerdasan sendiri-sendiri Bu dari lahir. Ibarat sebuah lahan padi, itu anak itu lahannya, Bapak Ibu guru itu petaninya Bu. Mau dibuat subur ya terserah petaninya, mau dibuat gersang terserah petaninya. Itu kodrat pendidikan seperti itu. Kalau petaninya rajin, pasti kan padinya subur. Anak kita ibaratkan murid-muridnya menjadi pintar. Tapi kalau petaninya malas, ibaratnya guru itu petaninya malas, banyak sekali rumput-rumput yang tidak dicabut. Bagaimana padinya mau subur? Akan tumbuh dengan apa adanya, dengan sendirinya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yang sebenarnya seperti itu. Guru itu petaninya, anak itu lahannya. Mau ditanami jagung, mau ditanami padi dan dirawat, pasti hasilnya bagus. Seperti itu. Next please. Ya, untuk pengertian budaya positif sendiri, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi budaya-budaya positif itu hal-hal kebajikan universal yang baik-baik yang ditumbuh kembangkan di sekolah. Budaya yang positif seperti disiplin, tanggung jawab, itu yang memang harus dan mutlak dikembangkan di sekolah. Nah, untuk konsep utama budaya positif yang pertama ada perubahan paradigma belajar, dari belajarnya dulu. Berikutnya ada disiplin positif, yang nanti akan saya bahas per segmen. Yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia,
yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Segmen yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa, karena memang yang kemarin juga sudah dibahas dalam diskusi, salah satu mimpi kita para guru di sini, Bu, juga mimpi warga sekolah di sini, yang pertama adalah disiplin. Karena dari disiplin kita mulai dari segalanya. Kalau semua diawali dengan disiplin, insya Allah segala kegiatan, segala pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Contohnya begini, Bu, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka kepala Anda. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Ini contohnya seperti ini. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu. Di kepala tangan ini saya menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas B atau teman Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Ini adalah sebuah prinsip. Nah, seandainya ada teman saya atau teman Bapak Ibu semua yang berusaha ingin membuka, meskipun dengan cara ditawari uang, menggoda, menggelitik, kalau memang ini prinsip harus benar-benar dipegang teguh dan jangan sampai terbuka. Intinya seperti itu. Budaya positif sudah kita terapkan di suatu sekolah. Ada seorang teman guru misalnya ingin mengubah budaya tersebut. Kalau memang budaya ini sudah menjadi prinsip, apapun caranya, bagaimanapun caranya orang lain ingin merubah budaya tersebut, tetap kita pertahankan karena sudah menjadi prinsip. Ini filosofinya seperti ini. Berikutnya. Kemudian untuk perubahan paradigma belajar, menurut teori kontrol, ilusi kontrol dari Dr. William Glasser, paradigma belajar itu ilusi guru untuk mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next. Nah, apa makna disiplin? Di segmen kedua langsung ke disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Itu menurut teori mereka. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin itu nyaman. Kalau semua kita awali dengan disiplin, insya Allah akan menciptakan suasana yang nyaman. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai.
dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah dari orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Oke. Kalau nilai profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama yang biasakan dijadikan anak-anak, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Allah yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu dijadikan sebuah lagu, Bu. Itu adalah tujuan kita seluruh guru yang kita impikan adalah karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke. Segmen berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Realitas atau kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contohnya begini, Bu. Ibu Ria guru kelas 6 di SD Permai. Kalau tadi pengertiannya, sekarang kita langsung masuk ke kasus. Ibu Ria guru kelas 6 di SD Permai sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Jadi yang namanya kenakalan anak, peristiwa seperti berkelahi itu di kelas sering terjadi, Bu. Tidak hanya di kelas 1, mungkin tidak hanya di SD, di SMP juga ada. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Jadi kalau anak nakal itu pasti ada tujuannya, Bu. Tujuan yang pertama, apa karena Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Itu berdasarkan survival. Kemudian tujuan yang kedua, teman Agus jadi perhatian Agus ingin diperhatikan temannya, jadi dia nakal. Bisa jadi tujuannya itu, love and belonging, kasih sayang. Dia ingin mendapatkan perhatian dari temannya. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Saya mau nakal agar saya hebat. Bisa jadi itu tujuannya. Kemudian yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Jadi karena dia bosan dengan bekalnya, dia mengambil bekal temannya. Itu tujuan. Ini kelima tujuan ini kira-kira Agus mempunyai tujuan yang mana? Kemudian Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, atau hanya iseng saja melihat temannya diganggu, diambil bekalnya, bagaimana temannya? Iseng oleh Agus. Nah, itu tadi cara ibu guru menyelesaikan kenakalan siswa yang ada di kelas. Pakai teori itu tadi, Bu. Kelima teori itu. Cari tahu dulu ini anak nakal tujuannya apa sih? Misalnya mengambil uang saku temannya, apa dia tidak disakoni sama ibunya, apa mungkin dikasih uang saku sudah habis, atau mungkin memang iseng. Itu kan kenakalan di kelas itu bermacam-macam. Jadi kita sebagai bapak ibu guru setidaknya mencari tahu dulu, tidak langsung memarahi, Bu. Kita tanya dulu, kamu kenapa mengambil uang saku temanmu? Kita tanya tujuannya kira-kira apa? Nah, berikut adalah hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Dalam kasus, Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih
menjawab pertanyaan Pak Seno, kelasnya makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ini adalah kasus di mana anak tidak memperhatikan, anak tidak memperhatikan gurunya, kemudian setelah ditanya menjawab dengan gugup dan menjatuhkan tas, sontak satu kelas menertawakan. Nah, ini Bu, coba Bapak Ibu guru saya mau tanya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Ivanya dihukum di depan kelas berdiri memegang hidung. Kira-kira setuju tidak Bu? Kurang setuju. Tidak setuju? Oke. Mengapa tidak setuju? Kenapa Pak tidak setuju Pak? Ya mestinya dicari permasalahannya dulu, ditanya, terus ya tidak diberi hukuman di depan teman-teman. Nggih ya Pak, karena mentalnya anak jadi jatuh dong. Nah, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Monggo Ibu yang mau bantu jawab. Hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Kenapa Pak? Hukuman atau konsekuensi tadi Pak? Memegang hidung, berdiri di depan kelas, disuruh pegang hidung sampai pelajaran selesai. Karena tadi pada saat dijelaskan tidak memperhatikan. Ya itu sebuah hukuman. Hukuman ya Pak? Iya. Next Bu Istri. Nah, ini Bu. Ini ada teorinya. Hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Kemudian konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi Bapak Ibu guru menghukum itu tidak dianjurkan. Anak harus menerima konsekuensi. Kalau memang tidak memperhatikan berarti harus mengulang pembelajaran yang tadi tidak diperhatikan. Ini ada teorinya Bu. Next. Nah, segmen yang berikutnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Seperti siswa yang nakal, siswa yang agak bandel, itu siswanya pasti memiliki tujuan. Meskipun tujuannya itu hanya iseng, ingin menggoda temannya. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Saya melakukan ini agar saya dapat imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini motivasi eksternal dan internal. Kalau poin 1 dan 2 itu masuknya ke eksternal, dari luar. Jadi saya melakukan sesuatu itu agar saya mendapatkan penghargaan, agar saya dipuji, agar saya nyaman, ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kemudian perilaku yang ketiga, menghargai diri sendiri. Saya berangkat pagi, disiplin, masuk ke mengajar ke kelas. Saya tidak ingin mendapat penghargaan, saya tidak ingin mendapat pujian, tapi saya menghargai diri sendiri bahwa saya orang yang bertanggung jawab. Nah, itu memori internal dari diri sendiri. Ada 3. Nah, ini Pak, ada sebuah kasus ini Pak. Ya. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kalau mengelilingi basket, hukuman apa restitusi Pak? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya konsekuensi. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi, karena sudah mencoret-coret harus membersihkan. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman karena tidak menggunakan masker harusnya berkonsekuensi menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman.
sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Next. Nah, ini jawabannya. Oke. Kalau lari mengelilingi termasuk hukuman. Membersihkan coretan konsekuensi. Murid diminta push up hukuman. Menggantikan kertas konsekuensi. Berjemur hukuman. Murid diminta telanjang kaki hukuman. Berdiri di depan kelas juga hukuman. Oke, berarti dengan tadi sudah paham dengan teori motivasi perilaku manusia. Kemudian segmen yang kelima, restitusi atau posisi kontrol guru. Oke, ini merupakan sebuah cara atau tindakan dalam kita menyelesaikan permasalahan di kelas. Misalnya ada murid yang membolos, hadir tidak tepat waktu. Oke, ini Bapak Ibu guru membuatnya teori seperti ini ya. Kemudian guru di sini kontrol guru yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Oke, posisi kontrol guru ada 5. Guru bisa menjadi penghukum. Guru juga bisa menjadi pembuat merasa bersalah. Guru juga bisa menjadi teman. Guru juga sebagai pemantau dan juga sebagai manajer. Nah, posisi kontrol guru ini saya gambarkan dengan pernyataan-pernyataan ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, berarti guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti saat itu guru sebagai posisi penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Kalau caranya harus berarti sebagai teman. Ayo demi ibu, demi bapak lakukan ini. Seperti teman merangkul. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, biasanya kalau siapa yang berangkat paling pagi nanti dapat bintang dari Bu Guru. Nah, ini di sini guru sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, dengan pernyataan ini guru sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Guru di sini sebagai penghukum. Nah, saya masukkan ke dalam kasus, contoh kasus ini, Bu. Pada hari Senin Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Bu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menanya Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Jadi dalam kasus ini guru kelasnya sedang izin digantikan oleh guru piket yang namanya Bu Wati. Karena tidak mengajar Vivi dan Natali itu merasa tidak diajar oleh guru kelasnya, jadi merasa tidak serius dalam mengerjakan tugas. Next. Nah, itu tadi kasus yang pertama itu bisa diselesaikan Bu dengan 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum, teman, tadi ya. Terus sebagai pemantau, manajer dan sebagai pembuat merasa bersalah dalam kasus-kasus itu. Kasus yang kedua Bu Is. Dalam kasus yang kedua, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Itu tarik-tarikan pelangi di lapangan basket. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka. Keduanya, terutama Dino. Dino sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Di next itu, digeser ke kiri, geser kiri.
Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di rumah kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Apakah Dino bersedia membalut kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Itu tadi Dino sebagai korban yang baju kancingnya lepas. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dari kasus ini berarti Ibu Suti itu tidak melakukan hukuman, berarti melakukan apa Pak? Konsekuensi, karena hanya menyuruh memperbaiki kancing baju karena tadi sudah terlepas. Oke, seperti ini kasusnya. Nah, ini penyelesaiannya. Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu, kata Dino yang tadi merusaknya. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino, bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit, mana saya tahu bagaimana menjahit Bu, kata Dino. Ibu Siti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto. Melihat kemeja Anto yang 3 kancingnya lepas, Dino melas. Padahal dia tidak bisa menjahit Bu, ini dalam kasus. Okay? Yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Siti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang kemeja Anto yang nampak kancing. Nah, dengan penyelesaian yang seperti ini, siswa yang nakal menyadari Bu bahwa yang saya lakukan adalah salah. Saya harus memperbaiki kancing baju yang lepas. Di sini Bapak Ibu guru berarti sebagai manajer, bukan memberi hukuman tapi memberikan konsekuensi. Seperti tadi yang sudah ada di halaman depan, posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama, pembuat kesalahan. Terus ada membuat merasa bersalah, menghukum teman, pemantau, dan manajer. Next please. Nah, segmen yang berikutnya tentang keyakinan kelas. Bahwa keyakinan kelas itu adalah sebuah hal, tindakan atau perilaku yang disepakati bersama. Kemarin siswa kelas 1 sudah membuat Bu, sudah ada videonya itu. Anak-anak tak suruh buat, mereka sendiri yang mengatakan apa yang tidak boleh dilakukan, jangan nakal. Nah, semua menyepakati jangan nakal. Berarti kalau jangan nakal sudah menjadi kesepakatan kelas, tidak boleh dilakukan ya. Ada juga Bu, tidak boleh lari-lari. Nah, sudah disepakati bersama dalam kelas tidak boleh lari-lari. Jadi kalau ada lari-lari langsung kan kemarin sudah sepakat tidak boleh lari-lari. Nah, jadinya seperti itu Bu. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosden, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, ini budaya positif. Yang pertama adalah lingkungan yang positif. Untuk mencapai budaya positif, kita ciptakan dulu lingkungan yang positif. Ada keyakinan kelas, kemudian terjadi peraturan kelas. Dengan seperti itu semua nanti akan tercipta budaya positif yang ada di kelas maupun di sekolah.
Kemudian ini untuk peraturan, keyakinan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinannya berarti tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker dan jangan berlari di kelas atau koridor. Kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya diyakini sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, video keyakinan kelas Bu Is di keluar dulu dari file. Download. Ya. Klik 2 kali. Ini Bapak Ibu, saya kemarin sudah membuat keyakinan kelas dengan anak-anak di kelas. Ini adalah kemarin saya membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak. Ada yang tidak boleh mencoret-coret tembok. Ya, anak-anak sendiri Bu, yang mereka memberikan pendapatnya. Tidak boleh meminjam pensil. Nah, ada. Tidak boleh meminjam penghapus. Kadang kan lagi buat tulis pinjem, jadinya kan agak terganggu. Nah, itu satu-satu dari pendapat anak-anak saya tuliskan di papan tulis. Ada yang meminta tidak boleh mengobrol pada saat pembelajaran. Itu juga saya tulis. Ada lagi yang tidak boleh lari-lari, tidak boleh, apalagi kemarin anak-anak itu tidak boleh terlambat, karena ada biasanya Mas Alfi sama Mas Anda kalau kita sudah berdoa untuk baru datang Bu, itu terlambat Bu.
Satu-satu dari keyakinan kelas dan kesepakatan kelas sudah saya tulis. Ini adalah bentuk dari budaya positif yang saya terapkan di kelas. Jadi anak-anak tidak ada yang merasa ternakali kalau sudah menjadi kesepakatan. Walaupun masih dilanggar tapi langsung berhenti, Bu. Kalau sudah ingat mereka melanggar keyakinan kelas, langsung berhenti. Oh iya, kemarin sudah kita sepakati tidak boleh melakukan ini. Langsung ke materi saja, Bu Is. Ya, ini contohnya seperti ini. Nah, restitusi. Segmen yang terakhir ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran bukan paksaan. Oke. Jadi kalau ada murid yang bersalah itu kita menawarkan, bukan memaksa. Next. Nah, ini segitiga restitusi, Bu. Ini adalah penyelesaian masalah seorang guru apabila siswanya melanggar. Yang pertama, kita stabilkan dulu identitas. Menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini adalah langkah-langkah seorang guru dalam menyelesaikan konflik di kelas. Jadi tidak asal menghukum. Next. Menstabilkan identitas dengan cara berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik atau mencoba siapa saja yang, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Dalam menstabilkan identitas, Bapak Ibu guru akan memberikan pertanyaan seperti ini kepada pelanggar. Kedua, next. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, itu yang ditanyakan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya. Next. Menanyakan keyakinan. Ini langkah penyelesaian yang ketiga. Ditanyakan apa yang kita percaya sebagai kelas 1 atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kita tanya kepada murid kita pada saat dia melakukan pelanggaran. Ya, restitusi Bu Is di download ada. Nah, ini saya sudah melakukan aksi nyata video restitusi Ciko. Ya. Atas. Ya. Nah, ini saya buat skenario. Saya buat skenario ini Mas Ciko itu terlambat datang ke sekolah. Nah, itu yang pertama saya tanyakan, menstabilkan identitas. Kenapa? Kenapa Ciko sampai terlambat datang ke sekolah? Ya, saya tanya dulu alasannya mengapa. Setelah saya tanya alasannya, saya kasihkan sebab akibatnya. Bagaimana kalau kamu selalu terlambat? Saya akan ketinggalan pelajaran. Mulainya kamu tahu kalau terlambat seperti itu. Jadi anak sadar, Bu. Dengan penyelesaian masalah seperti ini, anak akan sadar yang dia lakukan adalah salah dan merugikan. Karena berangkat siang pasti akan validasi tindakan yang salah. Saya lihatkan ini kalau kamu selalu terlambat siang, nanti kamu akan selalu ketinggalan pelajaran. Kemungkinan saya menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar Ciko karena terlambat? Tidak disiplin karena tidak hadir tepat waktu.
Terima kasih, ini saja yang dapat saya sampaikan sekilas tentang budaya positif, ya, Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meladia Iza Zitun Aziza. Saya kelas 1. Saya senang sekali dengan guru dan teman-teman. Sudah membuat keyakinan kelas akan meningkatkan tanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ibu dapat laporan dari ketua kelas. Katanya kamu berantem ya sama Dika? Iya Bu, habis saya kesal jika selalu menyontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya PR, tugas juga selalu dicontek. Oh, begitu ya? Wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu, apa yang akan kamu lakukan sama Dika? Saya marah-marah Bu dan mengebrak mejanya. Oh, begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Ya iyalah Bu, masa saya sudah susah-susah mengerjakan PR, dia menyontek. Oh iya. Ya wajarlah kamu marah-marah karena tidak rela hasil pekerjaan kamu dicontek begitu saja oleh Dika. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman Bu. Iya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Sangat penting Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Ya, kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Bersabar dan menahan amarah saya kalau ada teman yang menyontek. Pada ibu guru. Iya, terima kasih Gina, tindakan kamu tepat sekali. Gina, tetap semangat ya. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Siko, tadi ibu guru mendengar laporan dari guru piket, katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Bu. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? 5 kali Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu. Baik Siko, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Bu. Ya, baik Ciko. Mari kita cari solusinya bersama ya. Ya. Kenapa sih Ciko sering datang terlambat? Karena setiap orang dengan akib dan perbuatan terus suka terlambat. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Kalau terlambat datang ke sekolah, sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak. Ya. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin. Ya. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu, kalau membuat saya lambat dan tidak mengerti waktu. Ya. Betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita, seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya Bu. Mohon maaf Bu. Ya. Iya Bu, saya minta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi. Iya. Iya Ciko, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Berusaha jadi lebih cepat dan tidak terkadang dan tidak bermain HP. Iya, ya. Kamu sudah menemukan solusinya. Dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Ya, sudah juga ya. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas.
dari kelas 6. Saya senang kali diajak diskusi dengan ibu guru untuk mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ciko Ramadhani kelas 6. Terima kasih Ibu Guru. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan begadang dan supaya tidak terlambat ke sekolah.